Saya jalan pelan-pelan gitu, saya nggak bisa kenceng ya kan, karena bawa perempuan ya kan. Saya bilang, Kak, kita dikit lagi mau sampai loh Kak. Nggak ada jawaban Bang dari dia. Saya nengok itu ke belakang, itu nggak ada orangnya Bang. Sampai saya menggigil. Bang, berarti yang saya antar siapa ya? Astagfirullahaladzim, kok di sini-sini aja? Akhirnya saya tengok itu ke kanan. Itu Bang, pemakaman Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bandru Catwalk. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bisa di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bang, siapa namanya nih Bang? Saya Agus Bang. Bang Agus, tinggal di mana nih? Saya tinggal di Bekasi Bang. Oh Bekasi. Bekasi. Kita terima kasih Bang Agus ya, nyempetin waktunya nih dari Bekasi ke sini nih. Ini pengalaman tahun berapa nih Bang kalau tahu? Pengalaman tahun 2019 ya. 2019. Ya, tepatnya berarti 2019. Udah 5 tahun yang lalu ya Bang ya? Betul. Oke, dan ini waktu nganter kemana nih Bang waktu itu? Ini waktu nganter ke daerah Daerah mana tuh? daerah Bekasi. Oh Bekasi juga. Tepatnya Tambun Utara ya. Tambun Utara. Siap, dan tahan dulu Bang Agus ya. Gak usah lama-lama lagi, cari poster ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Agus, kisah pengalamannya nih Bang? Ini saya bermulai waktu pertama kali daftar Gojek ya tahun 2018. Oke. Itu pun saya kagak fokus ya. Karena saat itu saya masih bekerja. Bekerja di daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Barat. Nah, itu saya sambilan ngojek gitu, ojol. Itu awalnya ya aman-aman aja. Maksudnya ini kan Abang tinggal di Bekasi, kerjanya di Jakarta Barat. Betul. Nah, ini waktu jadi ojolnya di mana nih? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Bekasi. Ya, itu Gimana saya tuh? sepulang kerja langsung nyalain. Oh. Kalau udah sampai Bekasi saya nyalain langsung. Oke, sekalian arah pulang berarti. Kalian arah pulang, muter-muter di Bekasi aja. Karena saya nggak mau muter-muter ke Jakarta. Udah capek juga ya, lumayan juga itu. Ya aman-aman aja sampai saya berjalan itu 1 tahun lah. Aman. Kejadian awal mulanya itu di tahun 2019 ya. Oke, gimana nih awalnya nih? Awalnya itu saya di saat saya ya kan kena PHK tuh. Saya di PHK dalam kerja dan saya mulai benar-benar fokus narik Gojek gitu ya untuk menghidupi anak istri lah. Ya kan karena udah nggak ada pendapatan lain selain Gojek. Saya benar-benar harus ekstra ya kan. Itu dari berangkat saya mulai dari jam 6 biasanya itu sampai jam 3. Jam 3 dan saya bermain sama anak, jam 8 baru mulai lagi. Nah, saya itu jam 8 malam, malam Kamis itu udah mulai. Saya mulai dan posisi saya juga kan siangnya, sorenya maklum habis selisih paham dikit sama istri mengenai kebutuhan keluarga gitu, seperti itu. Saya habis cekcok segala macam ya, sempat kesel juga. Akhirnya udahlah saya nyalain aplikasinya. Saya nyalain, saya tunggu itu order belum masuk. Akhirnya saya keluar, nyalain motor, mulai dah tuh, ya kan, dapat notif masuk. Itu pengantaran bawa orang. Kalau bahasa Gojeknya go-ride itu kan, pengantaran itu saya ngantar ke daerah Cikarang. Oh, jauh banget ya? Iya. Daerah Cikarang itu saya berangkat jam 8,
nganter penumpang saya, bapak-bapak ya kan. Sampai sekarang saya turunin itu sampai Cikarang kurang lebih sekitar jam berapa ya? Setengah 12-an. Tengah malam. Ya, setengah 12-an karena saya posisinya lewat jalur macet ya kan. Lewat luar ya kan, itu macet. Nah pulang baru saya lewat dalam tuh. Arah pulangnya tembusannya ke Nah dan di itu memang di situ ada kayak semacam pangkalan base camp. Temen WA juga. Di mana lu bang? Tanya. Oh gue di jalan nih. Di mana jalan? Abis nganter ke Cikarang. Sinilah base camp. Ya udah, nanti gue mampir deh. Ya udah ditunggu tuh. Akhirnya sampai saya di pangkalan di base camp itu saya langsung disambut sama temen ngopi sambil dinyalain aplikasinya tuh. Itu nggak ada order masuk. Tumben-tumbenan itu malam sepi banget order, ya kan. Saya tunggu. Nah pas saya lagi ngobrol enak sama teman-teman lagi ngobrol, ya kan. Ada yang teman cerita inilah, itulah segala macam ya sambil ya bercengkrama gitu ya kan. Tiba-tiba ada teman saya, Bagus, apaan? Ada order no. Cuma mau gak lu bawa offline? Bawa offline. Iya, ya boleh lah. Daripada nunggu online sepi, ya kan offline juga nggak jadi masalah. Ya udah kalau lu mau, no ada perempuan bang di ujung bang, ya kan. Lu tawarin aja. Tawarin, belum tentu dia mau naik bang. Gue lewat situ, dia berhentiin di gua. Terus gue nggak mau lah, ya kan. Karena aku pengen nyarinya yang online. Gue lagi nyari food bang. Oh, ya udah gue yang bawa deh. Nah, ya udah lu paranin aja bang. Akhirnya saya paranin dong. Terus saya paranin, saya jalan. Saya bilang, Mbak, mau ojek? Boleh mas. Cuma saya nggak ngelihat mukanya tuh ya kan. Berhubung gelap, ya kan. Berhubung gelap saya nggak ngelihat mukanya. Saat itu juga saya nggak berpikir macam-macam tuh. Ya udah, mau kemana, Kak? Nah, saya minta anter ke perumahan. Bisa gak bang? Soalnya saya mau pesen aplikasi nggak ada, nggak punya aplikasi. Oh ya udah boleh kak. Perumahan ya kak. Iya bang. Udah akhirnya saya bawalah. Saya bawa sampai ke perumahan. Ini kita di blok mana kak? Lurus aja bang. Nah, lurus. Udah saya anter. Nah sampai depan rumahnya dia bilang kan depan rumahnya tuh. Depan rumahnya. Udah dia masuk. Nah udah setelah dia masuk saya tunggu. Nah nunggu sekalian pas ada WA masuk dari istri. Nah sampai saya baca WA itu tiba-tiba security lewat. Bang, maaf, nunggu siapa ya? Nggak nunggu siapa-siapa pak. Terus bapak lagi nyari siapa? Saya habis nurunin penumpang pak. Turunin penumpang. Penumpang kemana? Ini ke rumah ini. Ke rumah ini. Oh ya udah, bang maaf. Kalau bisa ikut saya dulu yuk. Emang ada apa pak? Kok ikut saya? Ya udah nggak apa-apa ikut aja dulu. Nah, karena kan jarak penurunan penumpang itu sama pos security kan nggak terlalu jauh, ya kan. Akhirnya saya tinggallah motor ya. Saya datang ke pos security, di situ ada 2 orang sama yang nganter saya itu. Dia mah naik sepeda, saya jalan kaki. Ya kan? Terus saya bilang, bang maaf, abang tadi benar nurunin penumpang. Iya benar, saya nurunin penumpang. Orangnya kayak gimana bang? Perempuan, agak muda, cuma saya nggak ngeliat mukanya. Ke rumah mana? Itu yang saya turunin pas depan motor saya itu. Di sana, saya bilang gitu. Oh gitu bang, maaf nih bang ya sebelumnya. Nah, setahu saya itu rumah kosong bang. Rumah kosong, maksudnya? Iya itu rumah kosong bang. Karena sebulan yang lalu itu rumah udah kosong. Yang punya rumahnya itu udah ke Bandung. Dia udah pergi ke Bandung sekeluarga karena mengantar pemakaman anaknya. Antar pemakaman anaknya, saya bilang, ya kan? Benar pak. Terus, ya, nah ciri-cirinya itu, anaknya itu ciri-cirinya seperti yang bapak sebut. Saya kaget tuh. Saya bilang, kok yang bener aja? Nah, bener pak. Nah, coba deh, lebih baik gini aja, mas pulang aja. Nggak usah lama-lama di situ, dia bilang gitu. Akhirnya udahlah saya ngikutin dong, apa katanya, saya jalan ambil motor. Ya pas saya ngambil motor itu, saya naikin motor bunyi WA dari istri. Sempat balas saya bilang, terus saya lihat lagi tengok ke rumahnya gitu, rumahnya saya mastiin. Tiba-tiba
Saya ngelihat ke kiri itu rumahnya benar-benar gelap. Pertama abang antar tuh rumahnya gelap. Kalau pertama saya antar itu rumahnya nggak gelap bang. Oh. Rumahnya biasa kayak rumah ada penghuninya gitu. Iya. Tapi pas saya mau pulang itu saya ambil motor, saya nengok ke kiri, itu benar apa kata security, itu benar-benar rumah kosong, gelap. Saya di situ benar-benar udah pusing ya, bilang benar apa kata security ya kan. Nah udah saya langsung buru-buru nyalahin. Pas saya muter itu saya benar-benar diketawain sama kuntilanak. Dia cekikikan seperti itu dari arah pohon depan rumahnya. Karena depan rumahnya itu ada pohon besar kan. Saya diketawain gitu, saya langsung buru-buru kebut. Saya keluar dari perumahan itu sampai saya kagak pamit sama security karena melewati posnya gitu. Buru-buru saya keluar. Itu badan saya udah benar-benar menggigil. Saya gemeter aja. Akhirnya saya putusin, malam itu saya nggak nerusin. Saya langsung buru-buru pulang ke rumah. Nah saya pulang ke rumah. Setelah saya pulang karena kebiasaan saya gitu kalau pulang saya tuh nggak pernah berinteraksi dulu sama istri. Ya pas saya selesai mandi itu saya langsung ke kamar karena saya berpikiran oh iya tadi tuh orang ngasih duit ya kan, coba saya lihat di kantong. Saya cari tuh di kantong bang, saya cari di kantong semuanya itu kagak ada, bener-bener duit kagak ada. Oh jadi si cewek itu ngasih duit? Ngasih duit. Ngasih duit, itu benar-benar nyata ngasih duit. Tapi pas kenapa saya cari di kantong semuanya, kantong celana, kantong jaket itu kagak benar-benar nggak ada. Waktu itu dia ngasih uang berapaan yang abang lihat? Yang seingat saya itu dia ngasih uang lembaran, uang kertas lembaran 3 lembar. Ya bisa dikatakan itu 30.000 lah. Itu benar-benar hilang. Saya cari itu benar-benar, lah mana duit yang tadi dia kasih 30.000? Benar-benar nggak ada. Saya tanya coba sama istri. Barangkali istri udah ambil gitu kan. Saya tanya sama istri, Mah, kamu lihat uang? Agak. Uang hasil Gojek? Enggak. Saya taruh di kantong jaket? Kagak. Dari situ saya benar-benar bingung bang. Berarti uang yang dia kasih kemana? Apa itu benar sosok jadi-jadian? Cuma ya perasaan saya tepis lagi bang ya kan. Udah saya udah coba hilangin, saya tidur tuh. Paginya seperti biasa, saya berangkat, cuma itu agak kesiangan. Itu pas malam itu abang cerita ke istri? Enggak, belum. Saya belum cerita. Iya. Saya belum cerita karena saya nggak mau cerita. Kenapa saya nggak mau cerita? Istri saya ini penakut. Oke, iya. Gitu. Saya nggak cerita tuh, ya kan. Nah paginya saya agak kesiangan, bangun jam 10 saya baru berangkat. Mulai deh bang itu bang, agak rame, lumayan. Sampai saya bisa pulang 2:30. Sama karena udah kebiasaan saya, jam segitu saya udah pulang. Nah, saya pulang, saya main manak, mandi. Nah, sekitar malamnya, itu saya udah mulai berangkat lagi bang. Nah, malamnya itu agak malam saya. Jam 9 malam itu saya udah mulai. Pas saya narik malam itu loh, ya kan. Nah, itu udah mulai normal bang. Saya ya sempat inget-inget kejadian kemarin sih. Cuma ya saya tampik aja lah, ya kan, saya tepis. Nah, alhamdulillah normal, biasa aja. Saya dapat order biasa, ya kan, biasa. Nah, pas udah berselang seminggu, ya kan, saya narik lagi malam bang, malam Jumat ya. Oh, Jumat, ya. Cuma saya nggak ingat malam Jumat bang. Narik malam sampai jam 9, jam 10, ya kan biasa aja. Nah jam 10 itu udah stop order bang, kagak ada order masuk. Akhirnya teman WA saya, bang di mana? Saya bilang di biasa Sumarekon. Sumarekon sinilah ke base camp. Sono rame. Saya bilang sepi. Ya udah daripada sepi, mendingan ke base camp aja kita nongkrong. Setelah teman saya WA, saya disuruh ke base camp. Ya. Nah saya jalan tuh karena letak dari Sumarekon ke base camp saya itu nggak jauh. Base camp saya Bekasi. Nah, saya nongkrong itu di Sumarekonnya, Bekasi kotanya, ya kan. Udah saya jalan. Nah, udah sampai base camp saya nongkrong bareng sambil nunggu order. Itu order nggak ada yang masuk satupun. Sampai kurang lebih itu sekitar jam 1 lewat ya, 1:30. Order nggak ada yang masuk. Akhirnya saya putusin lah sama teman saya, bang, gue pulang ya.
pulang. Tar dulu lah. Nunggu si Jajang. Kan ada satu teman saya tuh namanya Jajang. Nunggu si Jajang. Karena si Jajang ini mau ada urusan sama kita-kita pada. Urusan apaan bang? Udah kita tunggu. Nah tunggu udah ya. Selang berapa menit, ya kan singkat cerita dia udah datang. Dia ngejelasin. Bang, maaf bang. Kita ini mau ada kolektifan bang. Maksudnya ya kolektifan. Buat aki-aki. Emang kenapa aki-aki? Karena di tongkrongan itu ada teman saya kan udah tua. Saya biasa manggil aki-aki. Satu kepangkalan itu namanya panggilannya aki-aki. Nah di situ, emang kenapa aki-aki? Aki-aki habis dikerjain bang. Maksudnya dikerjain apaan? Habis dikerjain sama setan mari. Ah yang bener? Iya bang, sampai sekarang jatuh sakit. Terus saya tanya sama teman saya, emang aki-akinya sebenarnya kenapa? Dia dikerjain bang. Maksudnya dikerjain? Ya dikerjain dia sama setan mari. Jadi dia dapat order bang. Nah dapat order offline. Jeleknya itu aki-aki emang kadang-kadang suka godain perempuan, lo tau lah bang. Gitu. Dia agak ganjel. Ya aki-aki genit lah. Ya lagi, saya bilang gitu lagi, aki-aki genit banget. Saya bilang, ya maka itu. Terus sekarang keadaannya gimana? Sakit bang. Kita harus kolektifan. Udah 3 hari katanya dia sakit. Terus saya bilang, ya Allah sakit, kesian banget. Saya bilang, ya udahlah, nanti gue kasih ya. Gue kayaknya mau balik nih. Udah balik apa? Udah sepi banget. Udah nggak ada hasil kayaknya. Saya bilang gitu ya kan. Ya udah bang, lagi juga 1:30 lu, hati-hati di jalan. Karena kan udah malam juga. Udah, saya jalan pulang bang. Saya sambil melimpir pelan-pelan sambil saya nyalain aplikasi. Melimpir pelan-pelan. Nah di saat saya pulang, ya kan, di perjalanan saya melewati tuh bang. Melewati perumahan yang waktu itu saya pernah nganter perempuan situ. Yang bukan orang itu ya? Yang bukan orang itu. Nah, saya tampik lah. Udahlah, biarin aja. Nah, saya jalan pelan-pelan. Kurang lebih 10 meter, saya lihat di kejauhan ada perempuan bang, diri bang. Kak, ojek kak. Dia diem aja bang. Dia ke orang nunduk. Kayaknya dia lagi sedih. Kayak habis ada masalah gitu ya kan. Nah, cuma saya nggak, cuma nawarin itu aja. Ojek kak. Dia diem aja. Udah saya jalan tuh, saya dicuekin kan. Pas 3 meter, saya kayak dipanggil bang. Bang, saya nengok dong. Saya nengok. Saya balik lagi. Ya kan? Kenapa kak? Bisa antar saya? Kakak mau kemana? Bisa kok, saya bilang. Antar saya bang. Kemana kak? Ke Ya udah saya anter. Saya bilang gitu kan. Ya udah bang, dia naik. Saya antar tuh bang. Di perjalanan itu nggak ada sepatah kata pun. Berhubung saya juga nggak enak ya kan, karena saya lihat kayak orang menyimpan kesedihan gitu. Ya, saya pikir kan habis berantem atau apa ya kan. Dan saya juga nggak menaruh curiga dia berdiri di situ, karena di belakangnya itu perumahan bang. Nah, perumahan, jadi kan nggak ada rasa curiga ya kan. Udah. Kagak ada ngomong sekalipun. Saya jalan pelan-pelan gitu, saya nggak bisa kenceng ya kan, karena bawa perempuan ya kan. Dan sampai pas dikit lagi mau itu, saya bilang, kak, kita dikit lagi mau sampai loh kak. Cuma nggak dijawab bang. Saya turunin deket gapuranya aja ya kak ya. Nggak dijawab lagi tuh. Saya jalan sambil jalan, dia baru jawab dengan nada tertekan. Iya bang. Terus udah saya anter. Dalam hati saya ngomong, kok ini jawab cuma seasalnya aja. Saya bilang gitu. Nah udah sekitar 10 meter udah deket gapuranya. Saya berhenti. Kak, kita udah sampai kak. Saya turunin di sini aja ya. Nggak ada jawaban bang dari dia. Saya nengok, ya kan. Saya nengok itu ke belakang, ya kan. Itu nggak ada orangnya bang. Sampai saya menggigil. Nah, berarti yang saya antar siapa ya? Itu bener-bener pikiran kacau bang. Gue nganter siapa ya? Cuma itu ya
bercampur rasa kesel aja ya kan. Akhirnya saya bergumam sendiri ya kan, saya ngomong sendiri. Udah sepi, nggak dapat order online, ya kan, dapat penumpang offline, udah saya udah dianter ke tujuan. Sekarang sampai tujuan tanpa permisi, tanpa apa, nggak taunya orangnya udah nggak ada aja. Abang ngomong sendiri gitu? Saya ngomong udah benar-benar kayak orang nggak jelas saya ngomong begitu. Iya, ngeluapin emosi kali ya. Iya, karena luapan emosi gitu ya, karena udah nggak dapet duit ya kan, dikerjain begitu ya kan. Saya bilang lagi tuh, kalau memang mau minta antar mah minta antar aja, ya kan. Saya mau Kak, saya anterin, kalau perlu saya anterin ke rumah saya, daripada diri sendirian di pinggir jalan. Abang ngomong gitu? Saya ngomong gitu, itu kesalahan saya Bang. Terus? Nah itu kesalahan saya tuh. Udah saya jalan pulang sambil bergumam gitu, saya jalan pulang. Itu aman, ya kan. Cuma badan udah nggak enak Bang rasanya Bang. Badan udah gemeter, bener-bener gemeter itu badan. Saya sampai rumah, saya taruh motor, saya masuk, saya ketuk pintu. Tok. Emang biasanya istri saya tuh gitu gini hari belum tidur. Kalau dia pasti nunggu saya pulang. Ya, saya ketuk, saya assalamualaikum, saya buka pintu. Saya lihat pas buka pintu terbuka, saya lihat di pojokan ada istri lagi duduk, TV dalam keadaan nyala. Saya masuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban dari istri. Akhirnya saya ngomong sendiri. Orang assalamualaikum bukan dijawab, nggak punya akhlak banget. Orang assalamualaikum nggak dijawab. Sambil rasa kesel begitu kan, udah capek Bang ya kan. Udah narik malam capek, dikerjain ya kan sama makhluk halus. Sampai rumah diginiin mah istri ya kan. Saya bilang, kalau emang masih marah ngomong, tapi bukan begini caranya. Nah gitu, udah saya ngambil anduk Bang. Saya masuk kamar mandi. Itu posisinya saya baru buka baju Bang. Di pintu kamarnya itu. Seperti gedor begitu, buh. Saya kaget. Saya pikir kan istri saya, ya kan. Saya sempat marah. Baru masuk, udah main gedor aja. Tunggulah. Udah, saya mandi, sabunan. Saya berbilasan, itu digedor lagi Bang. 2 kali. Tuh. Sabar, ini lagi andukan. Saya bilang gitu. Udah selesai andukan, buru-buru saya keluar. Gak taunya nggak ada yang gedor. Gak ada yang gedor? Gak ada orangnya yang gedor. Aduh. Saya berpikiran istri saya kali ya. Dia udah balik lagi kali ke tempat tadi semula ya kan. Udah saya jalan, keluar sambil andukan. Kan itu posisi kamar saya sama ruang tamu itu kan sebelahan. Nah sebelum saya masuk kamar saya intip Bang ke ruang tamu. Itu ada istri saya. Ada istri saya, cuma dalam posisi diem. Dan nyala, TV memang nyala. Bilang, nggak mau sabar banget. Saya bilang gitu sambil ngucap. Nah udah saya balik lagi ke kamar. Saya buka pintu. Pas saya buka Bang itu pintu. Itu benar-benar saya kaget bukan kepalang Bang. Saya buka pintu kamar, ada istri saya lagi tiduran. Saya astagfirullahaladzim. Saya bilang, posisi istri saya itu lagi miring. Lagi semacam ngelonin anak saya. Ya kan? Nah saya penasaran dong. Ini yang tadi siapa? Saya bilang. Di ruang TV. Saya coba tutup lagi. Ya kan? Saya jalan mundur, saya coba intip. Itu istri saya di ruang TV nggak ada Bang. Dan TV dalam keadaan mati. Mati. Tambah menggigil Bang, udah saya kedinginan begitu, tambah menggigil. Saking takutnya gitu ya, saya buru-buru mau masuk dalam kamar gitu. Ya kan, takut tambah jauh lagi godaannya gitu. Saya mau buru-buru deket istri saya gitu. Itu tanpa sengaja, saking rasa takutnya gitu, saya nabrak pintu, saya jatuh. Saya nggak sadar diri. Selama berapa menit, saya udah siuman, itu udah mulai halusinasi Bang. Seolah-olah perempuan tadi itu ada di dekat saya. Dan saya melihat istri saya itu kadang istri saya, kadang dia. Saya saking takutnya gitu ya kan. Udah takut. Sampai istri saya nepok-nepok pipi saya. Ya bangun, ya. Saya celingak-celinguk gitu. Gimana sih kalau udah rasa takut gitu Bang ya. Udah gemeter begitu. Nah, ya udah. Nah, saya celingak-celinguk gitu. Pas ini posisi saya itu di depan kamar Bang.
kalau saya nengok ke kanan gitu, kan karena dialingin tembok dikit. Nah, saya nengok ke kanan itu ada dapur yang menuju kamar mandi. Saya cingak-cinguk gitu, saya nengok ke dapur. Itu dia berdiri bang dekat dapur. Sosok apa? Perempuan tadi, cuma penampakannya mukanya rata. Mukanya rata, bener-bener rata. Saya sempat langsung begini saya. Nah, saya begini, saya merem gitu. Merem, saya lihat lagi. Kagak ada. Pas saya nengok ke istri saya. Itu istri saya yang mukanya rata. Langsung bener-bener saya teriak. Pergi, saya bilang. Pergi. Tuh bener-bener saya halusinasi tingkat tinggi itu bener-bener saya. Gila ya. Terus? Terus saya bilang, tinggi, pergi. Bilang, pergi. Jangan ganggu saya, pergi. Saya bilang gitu. Karena saya kan takutnya ada anak ya kan. Iya. Ada anak umurnya baru 1 tahun. Ya kan, masih belum lepas ASI ya kan. Pergi, saya bilang pergi. Tuh, itu istri saya udah nangis saja. Udah nangis dan saya juga gimana ya? Udah benar-benar rasa takut bang. Rasa takut, satu rasa takut, kedua saya ngerasa tanggung jawab saya lebih gede ya kan sama anak istri. Saya harus benar-benar harus cari duit lagi ya kan. Tapi berhubung diganggu kayak begitu gimana ya gitu bang rasanya bang ya. Saya sempet gimana ya? Sempet sedih ya kan. Saya bilang pergi, jangan ganggu saya. Terus saya dalam keadaan udah nangis. Pergi, saya bilang pergi, jangan ganggu saya. Ya kan? Cuma saya nengok, selalu ada dia. Setelah saya bilang pergi-pergi begitu, akhirnya saya pingsan lagi bang. Berapa menit saya bangun, gak taunya saya siuman, di rumah saya udah rame. Tetangga udah pada datang. Saya bilang ada apaan ini? Nah, kamu teriak-teriakan, tetangga pada datang. Dia bilang ke istri saya bilang begitu. Nah, udah tuh ya kan. Kamu yuk masuk yuk, tidur yuk. Pas besokannya saya ngedrop. Saya sakit, sempat berpikiran ingat sama teman saya. Apa temen tongkrongan saya seperti kayak gini, saya bilang. Yang mana nih? Yang aki-aki itu. Oh, yang aki. Oh, ya, sampai sakit itu ya? Iya, sampai sakit itu ya kan. Terus saya sakit tuh dalam 3 hari tuh bang. 3 hari saya selalu dihantuin, ya kan. Seolah-olah dia ada di situ. Pas setelah 3 hari malamnya itu saya tidur. Nah posisinya itu istri saya tidur kan sebelah saya, dia lagi fokus sama anaknya. Nah saya tidur di bawahnya. Kan kasurnya kan rada pendek gitu ya kan. Cuma saya nggak tidur di kasurnya, tidur di bawahnya. Di karpetnya ya kan. Sama kayak saya berarti. Iya. Ngalah sama anak bayi. Benar. Nah saya tidur gitu. Itu kayak saya tidur, istri saya mah dalam keadaan tidur. Di dalam tidur saya bang, itu saya kayak seolah-olah dia dekat sama saya di sebelah saya. Tiba-tiba ada tangan kayak semacam ngegandeng begini. Saya pikir istri saya, karena kan dia selalu begitu ya kan. Nah saya melek, buka mata, begini, nggak taunya tangannya pucet. Saya langsung begini, saya nengok istri saya masih di belakang saya ngadep anaknya, ngebelakangin saya. Itu benar-benar saya diteror. Nggak lama saya tidur lagi, lumayan lah, ya kan agak pules. Tiba-tiba sekitar saya lihat jam itu ya, saya bangun jam 3-an, buang air kecil ya, saya ke toilet, saya masuk dalam kamar mandi. Itu seperti kejadian yang awal itu bang. Saya pertama kali masuk kamar mandi itu digedor. Oh, yang ada gedor itu ya. Digedor lagi lah itu kamar mandi. Oh. Duh, berhubung saya udah ngalamin trauma, udah kaget ya kan. Itu buru-buru saya buka pintu bang. Buru-buru saya buka, benar orangnya nggak ada. Langsung saya tutup lagi kamar mandi, saya buru-buru ke kamar bang. Saya terus-terusan, saya dikasih halusinasi seperti itu ya kan, ditongolin tampakan-tampakan kayak begitu kan. Ya, nah, akhirnya istri inisiatif. Dia telepon ibunya, kan minta tolong datang ke kontrakan saya. Akhirnya ibunya datang, istri saya cerita bahwa saya
ngalamin kejadian-kejadian ini, halusinasi segala macam, dan posisinya sekarang badannya panas, ya kan, sakit. Akhirnya dia datang sama kakaknya ibu saya. Dia orang yang mumpuni, yang ngerti dalam agama. Oh iya. Dia datang ke rumah saya, ke kontrakan saya. Nah pas dia datang itu saya diobatin bang. Setelah saya diobatin, saya alhamdulillah tidur agak pules bang. Diobatin gimana sama dia tuh waktu itu prosesnya? Saya ingat saya dia langsung ngobatin, saya dimandiin. Oh dimandiin. Dimandiin. Setelah dimandiin saya dikasih air minum, air baca kalau kata istri sih bacaan ruqyah. Oke. Ya kan, saya minum, saya mulai enak tidur, udah pules. Nah paginya uanya istri baru cerita bang. Ternyata gangguan itu datangnya dari sosok perempuan. Terus istri saya nanya, dia tujuannya apa datang kemari? Sebenarnya tujuannya itu cuma mau bilang terima kasih. Mau bilang terima kasih karena si Agus ini udah nolong, anterin dia ke tempat tujuannya. Oh gila. Tuh. Terus? Dan sosok perempuan ini ada rasa suka karena kasihan. Kasihan dalam arti dia sering ngelihat si Agus ini terlihat murung. Ya saya sering berdiam diri gitu. Karena terlalu banyak gitu. pikiran gitu ya kan. Iya. Karena ya posisi abang tau lah, posisi udah kena PHK, Iya. ya kan, order sepi, ya kan. Jadi saya terlalu banyak murung, ya kan. Nah, terus perempuan ini dari mana? Ini dari sekitaran tempat si Agus nongkrong. Oke. Emang kamu nongkrong di mana? Nanya ke saya istri gitu. Kamu nongkrong di mana ya? Aku nongkrong di tempat base camp, nongkrongan Gojek. Dia bilang, kamu kalau nongkrong sembarangan begitu, ya namanya tongkrongan kan nggak ada apa-apa. Iya. Ya kan? Nah, tujuan dia cuma terima kasih dan syukurnya karena dia suka sama si Agus ini. Bersyukurnya si Agus nggak dibawa. Tadinya dia mau diajak. Dan alhamdulillah ini nggak berlarut-larut. Akhirnya bisa disembuhin. Bisa dibuang. Jadi kayak ketempelan gitu ya? Betul. Gila ya, serem banget. Dan itu pun karena kesalahan si Agus juga. Ketahuannya. Maksudnya kesalahan kayak gimana? Katanya si Agus pernah ngomong. Terus saya bilang, emang saya ngomong apa, Wak? Ya kamu ingat-ingat ngomong apa? Saya ingat-ingat lagi tuh, saya ngomong apa-apa. Oh, saya pernah ngomong, Wak. Ya ngomong apa? Saya pernah ngomong, kalau emang mau ngikut aja ke rumah saya. Daripada diam di jalanan sendirian. Nah itu kesalahannya. Kata Wak saya gitu. Itu kesalahannya. Seharusnya kamu nggak perlu ngomong kayak begitu. Jadi kayak ngajak ya? Benar, Bang. Jadi kamu seolah-olah ngajak dia. Dia udah suka sama kamu dan kamu ngomong seperti itu. Ya udah seolah-olah kamu tuh ngajak ke rumah. Dari situ bang saya bang langsung ngucap astagfirullahaladzim. Maaf, saya minta maaf, amit-amit, jangan sampai kayak gitu lagi. Ya kan. Akhirnya alhamdulillah saya normal bang, sehat lagi. Nah berselang seminggu istri memutuskan, udah lebih baik nggak usah Gojek lagi. Oh. Dia bilang gitu. Maksudnya udah nggak ngegojek lagi? Iya. Istri bilang nggak usah Gojek lagi. Terus saya harus kerja apa? Nah, udah kerja yang lain lagi, nggak usah kerja sampai malam lagi. Ya, akhirnya udahlah, saya putusin, saya nggak narik lagi. Berjalan sebulan tuh normal bang. Ini nggak kerja nih sebulan? Sebulan nggak kerja saya. Oh, berarti udah fix nggak ngegojek? Fix nggak ngojek. Terus kerja apa tuh? Saya nganggur sambil cari-cari kerja. Alhamdulillah teman ngabarin bang, Gus mau kerja gak? Di mana? Jakarta. Kerja apa? Kurir. Mau? Oh, kurir. Seneng tuh bang. Alhamdulillah
Oke, mau. Nah, cuma ya begitu, ngirim barang, waktunya juga nggak ada. Paling mungkin kalau pulang malam, lu dapet tambahan, kayak lemburan lah gitu. Udah, oke ya udah nggak apa-apa, demi anak gue. Ya kan, karena fokus saya cuma tertuju fokus ke anak istri saya gitu ya kan. Pejuang keluarga. Benar gitu. Akhirnya saya terima lah. Saya terima kerja di daerah Jakarta Barat, pulang pergi tuh bang. Ini kurir apa waktu itu bang? Saya kurir di unit dagang keramik bang. Keramik Ubin. Ubin. Antar keramik Ubin. Oke. Ya kadang ke daerah-daerah jauh lah, ke Tangerang. Berjalan normal selama saya kerja. Itu dapat 3 bulan saya kerja. Pas saya dapat pengiriman jauh bang. Ini ngirimnya naik apa bang? Motor, Mobil Bang. atau apa? Motor. Oh motor. Motor. Wah bawa keramik nih. Iya. Itu dia. Gimana bawanya tuh? Ya lumayan, saya kan pakai matic. Oke. Kadang keramiknya itu saya taruh depan. Berapa? Keramik kan kayak Kayak kardus ya? paling ya kardus. Berapa kardus tuh? Biasanya kemarin waktu itu saya bawa tujuan ke Gunung Putri itu saya bawa 4 kardus bang. Satu kardusnya kurang lebih sekitar 18 kiloan. Oh berarti ditumpuk-tumpuk tuh. Betul. Gokil ya. Pakai motor ya. Ya saya berpikirnya demi keluarga lah. Iya. Ya kan, dan lagi pula motornya juga motor inventaris. Oh inventaris. Bukan motor pribadi saya ya kan, yang bersyukurnya begitu. Motor pribadi saya taruh rumah. Nah udah. Kantor Gunung Putri itu posisi saya, karena kan rumah saya di Bekasi. Dan Gunung Putri itu kan daerah Cilengsi bang. Oke. Kalau pulang pasti mengarah ke Bekasi, lebih dekat. Nah bos saya itu nyuruhnya setelah pulang kerja, jam 5. Nah setelah pulang kerja jam 5 saya anterlah ke Gunung Putri. Selesai pengantaran, saya arah pulang bang. Kalau saya kan orangnya kan di jalan itu suka kepengen tahu, cari jalan yang lebih cepat. Oke. Ya kan, dan itu saya ingat tuh posisinya sekitar jam 11 lah. Kalau buat saya sih masih sore ya, jam 11-an lah, 11 lewat dikit. Nah, udah saya masuk bang, saya belok ke dalam, masuk ke Gapura. Saya pikir, ini jalan nih Gapura, saya jalan masuk belok. Itu posisinya saya lihat mah, pas masuk Gapura itu rumah-rumah warga bang. Rumah-rumah warga biasalah, pemukiman umum, ya kan, rapat. Nah udah, saya masuk. Cuma ya dia jalannya belok-belok. Berhubung saya belum pernah lewat situ ya kan, saya jalan, saya belok kanan, belok lagi. Tapi yang saya pusingin itu, kenapa saya nggak keluar-keluar bang? Nggak ketemu jalan keluar. Saya jalan, pasti ketemunya di situ lagi. Ya jadi kalau bisa dikatakan kayak orang disasarin bang. Saya jalan, belok-belok, ketemunya di situ lagi. Pas ketika saya ingat, baru bisa mengucap, ya kan. Saya bilang, astagfirullahaladzim, kok di sini-sini aja? Itu saya nggak fokus ke kanan kiri bang. Astagfirullahaladzim, kok di sini-sini aja, ya kan. Akhirnya saya tengok itu ke kanan. Ini kok masa yang bener sih jalannya ini aja. Sampai saya nengok ke kanan, itu bang pemakaman bang. Pemakaman umum, kanan kiri. Itu pemakaman umum kanan kiri, kagak ada rumah warga. Berhubung saya udah punya trauma gitu ya kan, langsung bener-bener merinding itu saya. Kenapa? Berarti saya setengah jam lebih di sini cuma muter-muterin pemakaman doang, muterin blok-blok doang. Itu apa nggak ketemu sama warga situ? Kagak ada bang. Nggak ada. Gak ada satupun warga. Mungkin kalau saya ketemu warga bisa nanya ya. Ini nggak ada warga. Aduh, setengah jam di mari-mari doang. Bilang, udah gitu pemakaman. Udah. Akhirnya kan saya langsung agak kebut ya bang. Agak kebut. Emang jarak keluar yang pertama kali saya masuk itu rada jauh. Saya terlalu dalam bang. Karena disasarinnya itu saya terlalu dalam banget ya kan. Udah saya muter-muter. Saya lurus terus sambil saya kebut ya kan. Saya kebut. Pas saya nengok ke kanan, itu ada perempuan bang. Duduk di pinggiran kuburan. Rambut panjang. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Aduh, buru-buru ya kan. Saya buru-buru. Nah, setelah ngelewatin itu berapa meter, saya ditimpuk pakai pasir. Kan kalau saya pakai helm kan, kalau pakai pasir gitu kan pasti kedengeran truk gitu ya kan. Iya. Saya nengok,
Ya Robi, gue disiram pakai pasir, saya bilang. Langsung udah, sambil buru-buru tuh, saya saking ketakutan nih. Saya buru-buru. Habis setelah saya disiram pakai pasir, itu diketawain. Saya diketawain suara perempuan, suara cewek. Dia cekikikan kenceng banget bang. Itu saya benar-benar ambil rangka 1000, itu saya kebut bang, gimana caranya biar saya bisa sampai jalan gede itu. Cuma rasanya jauh banget itu buat keluar dari gapura itu. Saya kebut tuh. Pas setelah saya baru nyampe di jalan raya itu, baru saya bisa lega. Ternyata saya salah masuk. Yang saya masukin pemakaman umum. Tapi pandangan saya itu rumah warga biasa bang. Saya udah benar-benar dibutain gitu malam itu. Itu nggak tahu saya benar-benar keseringan ditemuin hal-hal begitu tuh, itu benar-benar saya nggak paham gitu. Setelah itu saya habis merasa lega, saya buru-buru pulang bang. Saya ngambil jalur utama. Saya mengambil jalur utama, saya nggak mau ngambil jalur-jalur ini lagi potong-potong itu, saya ambil jalur utama. Setelah sampai rumah itu ada istri saya udah nunggu, terus dia tanya, kok pulang malam lagi? Iya habis nganter jauh mah. Nah, oh ya mah, ayah mau cerita. Cerita apa? Mending mandi dulu deh, baru cerita. Akhirnya saya buru-buru kamar mandi. Emang udah kebiasaan saya sih sama istri gitu, kalau saya pulang dari mana-mana selalu mandi dulu gitu. Oh, mandi dulu bang? Bener, mandi dulu. Karena posisinya saya ada anak kecil gitu. Setelah mandi, selesai mandi, saya baru cerita sama istri. Ayah dari pulang, habis disasarin mah. Ayah masuk ngambil jalan pintas, ternyata jalan pintas itu yang ayah masukin pemakaman umum. Lah kok bisa? Ya itu dia. Ayah nggak tahu. Tiba-tiba ayah dibutain aja mata itu. Seolah-olah itu rumah warga biasa, kayak gang gitu. Tapi ternyata pas ayah sadar, ayah ngucap, itu ternyata pemakaman umum. Dan ayah tuh paling ujung dari pemakaman umum. Terus saya bilang, ya Allah ya Robi, ya udah mendingan gini aja deh. Kamu sholat deh, ambil wudhu, semua sholat dulu. Kamu sholat dulu, minta perlindungan aja sama Allah. Akhirnya saya ikutin istri, saya ambil wudhu, saya sholat. Alhamdulillah setelah saya sholat, rada tenang bang. Rada tenang, enak, rada enteng lah gitu. Langsung istri juga nenangin saya. Setelah kejadian itu, saya mulai beraktivitas normal lagi bang. Dan alhamdulillah 3 hari saya nggak ada kiriman. Saya sama-sama teman-teman saya di gudang. Iya, iya. Kalau untuk gudangnya itu ukuran besar ya, gede banget ya. Gudang gede gitu kayak semacam gudang JNT seperti itu. Jadi gudang gede bang. Iya, iya, iya. Ya kan, yang beratapan asbes besi itu ya. Oke, seperti itu. Nah itu saya dapat lembur sama teman saya berempat. Karena ada barang granit ukuran 80-80 turun bang dari pabrik. Dikirim ke gudang. Saya sama teman saya dapat jatah untuk nungguin. Karena barangnya dalam perjalanan. Udah tuh saya sama teman-teman saya ngumpul bareng sambil ngopi sambil nunggu barang ya kan, ngopi. Nah teman saya yang satu ini di antara berempat ini, yang satu ada yang rada penakut. Saya bilang, bang, ngopi kurang satu, depan di. Nah posisi gudang itu sama jalan tukang kopi gitu, emang rada jauh bang. Ah enggak ah, lu aja, gue takut. Ya elah, ya udah gini aja, lu di sini berdua ya. Gua keluar di kopi. Udah saya tinggal tuh bang. Saya tinggal, saya beli kopi. Pas saya balik lagi, ya kan, teman-teman saya nggak ada bang. Itu si Ilham kemana? Saya bilang gitu. Si Ilham kemana? Lah, tadi ada di sini. Coba di belakang. Akhirnya nyari tuh bang. Ini yang namanya Ilham ini memang rada penakut bang. Itu rada penakut. Terus emang lu izinnya kemana si Ilham? Dia bilang mau ke belakang, mau ke toilet. Tapi udah setengah jam nggak balik.
setengah jam nggak balik. Keluar kali. Apaan keluar? Kalau keluar mah kelihatan. Ya udah cari ke dalam, kopi taruh situ. Tuh anak masa iya nyasar di gudang, cuma barang doang, ya kan. Udah saya sama temen-temen tuh bertiga, nyari aja sampai bertiga bang. Oke. Nyari aja sampai bertiga, gitu. Saya cari, gitu. Itu di toilet nggak ada. Cuma satu teman saya ngelihat dia di pojokan bang. Pojokan gudang kan kayak semacam apa sih? Ada kamar gitu. Nu dia si Ilham. Mana itu? Lagi duduk. Ya udah samperin. Ngapain dia di situ di dalam sendirian? Yang lain pada di luar. Bilang dicomot setan sini lu. Saya bilang gitu. Kalau saya kan orangnya namanya orang Betawi ya bang ya. Asal ngucap ya kan. Somot setan sini baru tahu rasa. Nah teman saya nyamperin. Udah samperin sono bilang ke depan. Nah, disamperin sama teman saya. Dia nyamperin ya kan. Sampai sana nggak ada. Lah nggak ada. Perasaan ada di situ duduk. Nggak ada bang Agus. Lah kok nggak ada, gimana sih lu? Katanya lu bilang ada. Orang gue lihat di pojokan bang, duduk. Ya terus kemana? Nah gue udah mulai nggak enak nih. Saya bilang gitu teman-teman. Perasaan gue udah mulai nggak enak nih. Karena posisi gudang saya itu, ya bang, belakangnya itu tempat kremasi bang. Kremasi orang meninggal. Oh iya. Itu bahwa gudang saya di Pluit bang. Iya. Masih orang-orang yang non muslim lah ya. Betul. Iya. Kremasi. Saya udah berpikiran, wah ini udah nggak benar nih. Nah, kayaknya udah digangguin nih. Maksudnya mau tetap di sini. Lah gimana lagi, orang barang belum keluar, belum datang. Ya udah, di depan kali kita cari. Cari di depan bang. Pas mau jalan keluar ke jalan arah gudang keluar gudang gitu. Nah teman saya ini bang, yang namanya Wawan, nengok ke belakang, melihat si Ilham juga. Sebenarnya sih itu kalau bisa dikatakan bukan si Ilham bang, tapi bisa dikatakan menyerupai si Ilham. Oh, menyerupai ya. No, si Ilham no, dia bilang gitu. Cuma dia ngapain ke arah belakang, ke arah dalam. Paranin. Dia bilang itu kalau bahasa kasarnya kan kalau soalnya anak nongkrongan tahu sendiri ya kan. Nongol banget sih, udah dicariin. Udah ke belakang. Nah, nyamperin lah bang, ke belakang bang. Kan di belakang kan ada toilet. Kayak semacam ada apa sih urin bang. Oke. Dia kayak orang pipis begitu ya. Nah, bertiga ngepak dia. Woi, cari-cari lu sono kemari. Ya kan, dia begini aja bang. Posisi dia nunduk aja gitu. Cariin sono kemari lu. Malah di mari. Tadi dilihat di pojokan tapi ke pojok hilang, kagak ada. Udah kayak setan lu. Kata teman saya si Wawan begitu. Nah, cuma diajak ngobrol diam aja bang. Dia ini anak, lo manusia apa setan sih diajak ngobrol diam aja, ya kan? Itu yang namanya tongkrongan gini asal ngomong aja bang ya kan, asal jeplak aja ya kan. Namanya biasa teman ngobrol gitu. Iya. Diem aja, saya tepak lah. Hei, ayo balik ke sana. Kencing gak selesai lo, saya bilang gitu. Pas ini, lama kelamaan yuk. Udah tarik aja. Pas ditarik, gini ada bang sama teman saya. Otomatis dia nengok dong. Nongol, pas dia tarik begitu nengok. Mukanya pucet bang. Ilham ini mukanya pucet. Pucet banget. Udah dong. Bertiga udah bener-bener takut ya. Takutnya itu bener-bener bukan si Ilham ya kan. Pucet banget itu. Kagak ada ketawanya, nggak ada apa, nggak ada senyumnya gitu. Pucet banget. Nunduk aja begitu. Pada cabut bang, keluar bang. Lari, itu semuanya ngibrit pada kedua. Saya pun ya paling utama lah ngibrit karena saya nggak mau lagi berhadapan sama gitu-gituan ya. Iya. Ya kan, udah tuh benar-benar trauma. Ya kan, udah saya buru-buru cepet ambil angka 1000, sama temen dikejar juga. Ya kan, udah setelah keluar dari gudang, saya buru-buru tutup tuh bang. Buru-buru tutup pintu gudang. Pas ini saya ke depan ke meja yang tempat awal nongkrong itu nunggu. Nggak taunya apa, si Ilham udah ada di situ bang. Di tempat bangku. Lu kemana? Kata teman saya gitu. Iya. Lu kemana? Lu gue ditinggalin sendiri dari tadi. Pada ngapain lu masuk ke dalam? Lah, lu dari tadi di sini? Iya, gue dari tadi di sini. Orang gue dari ujung ngeliat lu masuk ke dalam bertiga.
Gue panggil malah lu pada kagak nengok. Ya udah, gue nggak berani masuk ke dalam, gue tunggu sini. Lah, bukan apa-apa, Ham. Gue ngelihat lu masuk ke dalam. Lu di dalam. Dan lu mau tahu gak? Di saat gue nyari lu, tuh ada yang kencing, mukanya model kayak lu, Ham. Bajunya sama bener-bener. Ah, yang bener lu jangan nakutin gue lu. Bener, Ham. Bang Agus narik lu begitu, nengok nggak taunya. Ham, bener-bener Ham, gue takut, Ham. Gue mau cabut aja. Maksud lu apaan? Tiba-tiba mau cabut aja yang tadi belum lu jelasin. Pas lu narik dia, mukanya pucet, Ham. Kalau lu nakutin gue lu, cabut aja yuk, pulang yuk. Nggak bener nih, pulang aja yuk, pulang yuk. Takutnya bukan apa-apa. Udah malam juga ini. Dia bilang, udah 12:30 tapi mobil nggak datang-datang. Masa iya kita mau sampai pagi di sini? Terus gimana? Tungguin, ya ntar takut tuh bos marah lu. Bos marah repot lagi. Saya bilang gitu. Lebih baik udah stay di sini. Nah, gimana mau stay sih bang? Kayak begini keadaannya, udah dikerjain kayak begini. Ngeri juga bang. Terus sendiri bang, belakang. Kata teman saya gitu, belakang tempat apaan? Ya temang tempat apaan? Ya, belakang nggak tahu lu bang, belakang kan kremasi bang. Nggak lucu kalau kita ikut dikremasi. Bercandanya begitu, temannya kan. Ya terus gimana? Mau balik? Gua nggak mau kalau sampai gaji gue dikurangin. Ya kan? Apalagi gue baru kerja di mari. Akhirnya udah diputusin nungguin bang. Nggak balik tuh. Ya udah mendingan gini aja, kita tungguin aja. Tapi dengan catatan kita nggak nunggu di mari. Akhirnya bertempat tuh bang, pada ke depan. Oh nggak di gudang maksudnya? Kagak di gudang. Udah kagak bener malam itu kan ya kan. Udah di gudang, pada ke depan. Pada nongkrong meja, bangku semuanya ke depan. Kan dia kan modelnya kan gudang, ada pintu. Ya kan, pintu besi. Nah di dalam pintu besi pelataran gitu, yang tempat kita nongkrong. Nah masuk lagi ke dalam gudangnya itu ada pintunya lagi bang. Seperti itu. Kita pada nungguin sampai sekitar jam 3-an lewat. Baru tuh mobil pada datang bang. Jam 3 pagi bang? Jam 3 pagi. Iya. Nah, mateng bang, dari sore ketemu. Iya. Dia dari sore, dari jam 8 kita nungguin. Baru datang jam 3 pagi. Mateng. Nah datang 3 mobil. Udah, akhirnya mobil pada datang. Kita semua buka pintu. Mobil pada masuk ke dalam gudang. Yang di dalam itu, yang di dalam buka juga. Pada masuk, nah kita mulai turunin bang, mulai kerja bang. Mulai kerja, beres, rapi, gitu, sampai sekitar jam 6:30-an bang. Oke, berarti 4 jam yang ngebongkar. Gila. Mau berhubung barangnya kan banyak juga bang. Ya kan? Dan kita juga nurunin juga itu nggak pakai forklift. Oh nggak pakai? Nggak pakai forklift bang. Manual? Curah. Oh. Jadi dia pakai palet, cuma turunnya di curah. Curah tuh seperti apa bang? Dipisah satu-satu. Jadi nggak sama palet-paletnya. Iya kan kalau pakai forklift enak tinggal tusuk. Bener. Kan? Itu saya udah pernah ngajuin sama bos, suruh beli forklift atau sewa forklift. Manual ngap juga ya? Iya, cuma bos kagak kayak nama juga. Biasalah. Apa? Pelit. Apa nih bos apa? Bos pelit, cokin. Oh cokin. Iya. Pelit, iya Cina, pelit ya kan. Iya. Ada yang pelit ada yang baik. Bener, jarang. Dapat yang pelit. Betul. Udah ya kan. Akhirnya saya telepon, bos ini udah rapi, beres. Ya udah lu istirahat aja. Gue kasih waktu sampai jam 12. Lu tiduran aja dulu di situ. Oh berarti nggak pulang tuh? Nggak pulang bang. Izin udah selesai, itu jam 12. Saya balik semuanya ke kantor. Balik ke kantor, laporan ini. Dan alhamdulillah dapat inian juga. Saya nggak sampai sore. Kita semuanya nggak sampai sore. Karena mungkin bos merasa kesian kali ya semalaman. Nah ya udah pulang aja. Besok mulai lagi. Alhamdulillah tuh kita semua pulang dan saya bekerja di situ. Alhamdulillah selama 6 bulan, 7 bulan nggak ada apa-apa. Sampai berapa bulan situ bang? Atau berapa tahun? Situ kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun lebih. Iya. Nah nih Bang Agus, kan pas waktu Bang Agus nganter penumpang ya, yang ternyata
dia udah meninggal nih, yang Iya, benar. rumah di daerah perumahan di Bekasi gitu Betul. kan. Itu abang sempat nanya, nih si korban cewek ini meninggalnya kenapa gitu, atau nggak nanya? Oh, saya sempat nanya Sempat nanya. sama security-nya. Oke. Maaf, Pak, kalau boleh tahu, ibu ini yang punya rumah ini ngantar pemakaman anaknya. Dan kalau saya boleh tahu, itu meninggal kenapa, Pak? Kalau yang saya dengar sih, dia meninggal karena keserempet busway Keserempet. saat dia kerja. Iya, iya. Saat dia kerja, dia kan kerja di Jakarta. Nah, saat dia pulang katanya sih keserempet busway. Iya, iya. Ya kalau saya lihat sih anaknya baik. Kata security-nya itu. Kata security-nya itu, anaknya baik dia. Baik, suka nolong. Umur berapa bang? Kalau umur sih saya kurang tahu ya. Kemungkinan kalau saya lihat dari sosoknya itu sekitar umur 26-an ya. 26. Oh, pas abang ngelihat nganter dia itu. Iya, Itu sekitar pakaiannya 26. pakaian apa bang waktu dia nganter? Dia saya waktu nganter itu pakaiannya rapi kok. Rapi. Rapi kayak pakaian kerja aja gitu. Cuma ya posisi saya nggak ngeliat ke bawah. Iya, iya, iya. Dia ngambang atau enggaknya kan saya nggak tahu. Cuma saya melihatnya posisinya pakaiannya rapi dan dia tertunduk. Dan saat saya nganter juga saya nggak pernah curiga sama sekali. Karena saya berpikirnya itu benar-benar manusia. Iya sih. Gitu ya. Seru amat ya. Nah nih bang, kalau yang si Aki itu ya, yang temen abang di base camp ya, Iya. yang ojek online juga. Iya. Kalau dia itu sepengetahuan Bang Agus nih, mungkin kan di base camp pada ngegosip nih ya, pasti ya gibah Iya. misteri di sana lah ya kan. Iya. Itu bahas apa bang? Si Aki tuh kenapa? Kok bisa sampai ditempelin dan di rumah sampai sakit gitu? Ada dapat gangguan apa aja dia di rumah? Ya kalau pengakuan teman saya sih ya, di saat saya nanya, dia kan semuanya pada ngegosip tuh. Iya, Ya gila kan? misteri pasti di situ tuh. Ngegosip tuh. Gila, Memang horor. ada dia juga minta kolektifan kan. Iya. Lalu saya tanya, memang dia sakit apa? Kalau kata teman saya sih dia bilang ketempelan. Oke. Terus ya kalau ketempelan begitu yang dirasain apaan? Ya kayak semacam itu, Bang. Kayak di teror begitu. Oh, sama kayak abang berarti, kayak Bang Agus. Iya. Kayak di teror begitu dia. Seolah-olah tuh ya benar-benar dihantui lah. Ya karena ya satu ya aki-aki ini kan tahu sendiri Bang Agus. Orangnya kayak gimana. Kadang-kadang mulutnya kan jahil, suka goda-godain cewek. Iya. Cewek gitu ya. Iya seperti itu. Godain Aki dong. Gitu. Iya. Memang kalau di pangkalan itu dia bisa dikatakan aki-aki genit, Bang. Tua-tua keladi. Iya, puber ke 10 kali. Iya, Makin tua makin jadi. Gitu. Ya kan? Hai orang tua, jangan kayak gitu, nggak bercanda. Nah nih Bang Agus, pas saat Bang Agus digangguin di rumah nih ya, yang tadi abang bilang, sampai halusinasinya tingkat tinggi gitu kan, Iya. sampai sakit 3 hari dan dapet teror yang benar-benar gila sih gitu kan. Iya. Istri pun ngalamin pada waktu itu Bang. Ya alhamdulillahnya sih istri kagak. Oh enggak. Itu bener-bener saya pribadi. Iya, iya. Istri alhamdulillah kagak ngalamin gangguan-gangguan seperti itu. Iya, iya. Itu makanya istri sempat bingung. Seharusnya kalau memang dia ada di mari, istri juga diganggu. Cuma istri nggak diganggu, tujuannya memang ke saya. Iya. Kalau itu sama nih Bang, kejadian kayak adik kandung saya. Iya. Ketempelan dari gunung Bang, kan dia kan hobinya sama naik gunung juga ya. Dia pulang gunung dari Gunung Sumbing. Nah, pulang ini Bang ngedrop sakit. Iya. Setiap malam panas badannya. Iya, itu sama Panas seperti saya badannya. alamin. Terus ketika dia tidur, dia ngomong sendiri gitu, kayak orang lagi berinteraksi gitu kan. Terus dia teriak-teriakan gitu kan. Iya, Kalau saya sama orang tua, sama adik juga, kan ada adik ada 2 yang cowok. Nggak curiga lah, mungkin ya kecapean ngigo gitu kan. Pas pagi mukanya pucet Bang, kayak orang wah drop dah gitu kan. Iya. Kita masih mikir kayak oh ya sakit kali, capek habis naik gunung. Berpikir positif lah ya. Iya, nah pas ke hari kedua tuh mulai tuh dia ngigo. Itu masih sore Bang, masih jam 10:30 kalau nggak salah ya. Ngigo teriak kencang banget, wah pulang, ngomong pulang. Ya, saya kan dia lagi di atas ya, saya kan lagi di bawah nonton TV. Nah langsung nih ada yang satu lagi naik ke atas, abangnya dia. Ternyata naik ke atas, kenapa Jar? Ini si Adat gini, teriak-teriakan. Saya samperin kan ya. Wah ini mah ada yang ngikutin gitu Bang. Jadi kayak
mungkin sosok yang ngikut ke dia minta pulang bang ke gunung. Itu kejadian tahun 2018 kalau nggak salah itu. Wah ya udah saya telepon teman saya yang ngerti kan. Nih adik gua kayak gini. Udah di mana sekarang? Di rumah. Langsung tuh jam 12:30 datang ke rumah. Bener bang, ketempelan. Iya. Jadi sosok yang di gunung nempelin dia, akhirnya jadi badan drop, lagi capek badan drop, jadi kayak apa ya, ngigo yang serem-serem lah kalau kata dia. Tapi itu nyata kata dia. Pas sudah akhirnya sadarin nih bang, pas sudah sadar, emang lu apa aja yang lu rasain? Lagi tidur, tiba-tiba gue kencet, mau ini kayak cekek gitu bang. Terus gue tuh kayak dibawa kemana-mana, kata dia gitu kan. Traveling dong, kata dia serius. Akhirnya, gila sih tuh. Mungkin kayak gitu kali ya tempelan. Ya seperti itu. Cuma kalau saya sih ketempelannya itu kayak semacam kagak menggoda ya, nggak melukai. Iya. Ketempelannya. Karena kan posisi kata uas saya juga itu dia karena demen, karena suka. Abang mancing sih. Iya, karena suka. Ngikut saya dia juga bener. karena saya memancing, Iya, mengajak. setan nurut banget ya. Iya, mengajak. Mungkin teman-temannya ada juga nih di rumah yang pernah ngerasa ketempelan atau pergi dari mana-mana, terus ada yang ngikut gitu kan ke rumah. Coba aja cerita di kolom komentar. Gila sih emang ya. Kadang mereka itu rese bang. Iya. Kayak abang kan lagi narik, tiba-tiba dia numpang, udah nggak bayar. Itu dia. Pergi Makanya tanpa- kadang-kadang ya, makanya saya mengatakan seperti itu karena rasa kesel. Iyalah, pergi Udah nggak tanpa dapat jejak, duit, ya. capek sampai pagi, tiba-tiba dapat penumpang malah kagak bayar. Iya. Ya kan, main turun aja, kan nggak ada sopannya. Aku ngomong gini bang, gue beli bensin, beliin dong. Niatnya sih pengen ngomong begitu. Iya. Cuma udah nggak keinget deh omongan gitu, yang ada emosi aja. Iya, Ya kan? Gila sih. Harusnya kan ngomong terima kasih kayak gitu. Emang udah setan kagak ada akhlak. Kalau ada halal bukan setan. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Agus ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya mungkin namanya kita kerja di lapangan ya, atau di kantor, atau di pabrik, atau dimanapun itu kan. Ya mungkin ada tempat-tempat yang tempat singgahnya si sosok itulah. Apalagi di jalanan kita nggak tahu jalan apa yang kita lewatin, histori seperti apa, penghuni yang isengnya, yang bagusnya, yang baiknya atau gimana gitu kan. Ya selalu baca doa gitu, jangan lupa salawat setiap perjalanan biar minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan dan dilindungin dan dijauhkan dari godaan syaitan. Dan pejuang keluarga tetap semangat ya kan, semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana poni hari ini? Udah nggak miring lagi kan? Ada yang komen bang, rambutnya miring ya kan? Nih belah tengah, gua nggak pakai minyak rambut jadi udah nggak klimis lagi. Kemarin bang rambutnya klimis banget, ya minyak rambutnya ketebelan tuh kameramen. Bercanda ya kameramen ya, peace ya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Agus ya. Sama-sama bang. Mau nanya nih bang, abang kalau misalkan ngantar penumpang nih dari Bekasi ya, Iya. sampai ke New Zealand mau bang? New Zealand. Ya mau-mau aja. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.